Jumpa lagi dengan ICT Movie. Kali ini, kami akan bercerita tentang film dari Prancis yang menceritakan seorang wanita yang mengalami KDRT. Nggak pakai lama, mari kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita dimulai ketika Omar dan teman-temannya dalam perjalanan pulang menuju Prancis. Di tengah perjalanan, dia kehausan dan membeli minum untuk melepas dahaga di sebuah warung di pinggiran jalan. Ternyata di warung tidak ada seorang pun. Omar mencoba masuk ke belakang rumah itu. Terlihat wanita cantik yang bernama Zohra sedang menjemur pakaian sambil menonton film kungfu kegemarannya. Tentunya Zohra sangat terkejut dengan hadirnya seseorang yang tidak dia kenali. Tetapi pertemuan itu sangat mengesankan bagi mereka berdua. T'aimes pas le foot? Alors là, si je te dis la Coupe du Monde. 3 bulan kemudian, Zohra mendapat pekerjaan sebagai kasir di sebuah mal besar di Paris. Di hari pertama kerja, dia salah menggunakan bus yang akan mengantarnya. Disinilah dia mulai berkenalan dengan supir bus wanita yang bernama Binta dan yang menjadi sahabatnya di kota ini. Zohra dan Omar mulai bertemu lagi dan menjalani hubungan yang lebih serius. Terlihat wajah kebahagiaan ketika Omar di dekatnya. Tiba-tiba, Omar di-PHK dari pekerjaannya dan menjadi pengangguran sejati. Selagi sebagai pengangguran, dia sering belanja di tempat Zohra bekerja. Dia lakukan ini semua karena Omar seorang pria yang sangat pencemburu dan ingin terus mengawasi aktivitas Zohra di tempat kerja. Suatu ketika, terjadi pertengkaran akibat rasa cemburu Omar. Karena emosi, Omar langsung menggampar dan mengenai wajah Zohra. Pardon, excuse-moi, pardon. Seperti biasa, Zohra berangkat kerja dengan menggunakan kacamata hitam untuk menutupi KDRT yang dilakukan oleh Omar. Zohra membohongi sahabatnya bahwa dia sakit mata dan dengan alasan penyakit yang berbeda-beda, sahabatnya pun mengetahui bahwa Zohra korban KDRT. Mais t'inquiète, ça va te les ouvrir bien grand tes yeux, t'auras plus besoin de... Waktu Omar dihabiskan dengan nobar Piala Dunia 1998 sambil mabora. Tentunya hal ini membuat Zohra marah. Tetapi Omar bukannya sadar malah melakukan KDRT. Keesokan harinya terjadi keributan sehingga Zohra langsung berangkat bekerja dan diikuti oleh Omar yang mengejarnya. Tiba-tiba Zohra pingsan di dalam bus. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata Zohra sedang mengandung. Et où là? 6 tahun kemudian, putri Zohra yang bernama Sina sudah tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik. Zohra sebenarnya sudah ingin mengakhiri hubungan dengan Omar. Tetapi dia sangat kasihan pada putrinya jika sampai mereka berpisah.
apalagi Zohra selama ini yang menghidupi keluarganya. Karena Zohra suka dengan film kungfu, dia mencari informasi di internet untuk belajar self-defense dan mempraktekkan dengan orang-orangan yang dia buat sendiri. Metode itu sudah dipraktekkan selama berminggu-minggu. Pendant des semaines, Zora était à fond sur Jean-Yves. Omar sangat dekat dengan putrinya yang hobi bermain sepak bola. Suatu ketika, di saat putrinya sedang berlomba, Omar memintanya untuk membeli minuman. Dia melihat sebuah gym yang dia pikir bisa menjadi tempat ideal untuk berlatih. Mesin minuman itu macet, sehingga Zohra memukul mesin itu sampai dia didatangi oleh orang tua yang bernama Chang dan kemudian membantunya. Tanpa sengaja, dia melihat lowongan pekerjaan kebersihan di tempat itu. Dia pun bergegas melamarnya. Karena dia dapat menggunakan fasilitas gym untuk dia berlatih. Sangat luar biasa tekad wanita ini. Siang bekerja sebagai kasir, malam sebagai cleaning service, dilanjutkan dengan berlatih bela diri sampai larut malam. Chang sudah mengetahui Zohra berlatih dengan menggunakan online, dan dia juga menduga Zohra adalah korban KDRT. Dia meminta Zohra menggambarkan denah dapurnya untuk diberikan kepadanya. Tetapi karena masalah bahasa, jadi runyam semua. Oleh Chang, tempat latihan dibuat seperti denah dapurnya. Hal ini sengaja Chang buat agar Zohra dapat bertarung atau menghindar jika mendapat serangan KDRT Omar. Karena suatu hal, Omar marah kepada Zohra dan mendatangi gym tempat Zohra bekerja. Tentunya Chang membantunya serta marah kepada Zohra kenapa dia tidak membalasnya. Suatu hari, rumah mereka didatangi oleh polisi dan menangkap Omar atas tuduhan KDRT. Attendez, je peux juste aller parler à... Attendez, deux secondes. Non, on peut voir ça demain. Va là-bas, ma chérie, tu vas voir. Calmez-vous, Deux secondes. stop, est-ce que je serai là, promis. Fais-moi un sourire. Omar pun sangat marah ketika sampai di rumah. Mulailah terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Kali ini, Zohra dapat menghindari pukulan dari Omar. Tetapi, dia tidak tega saat akan menendang Omar. Di saat itu juga, perkelahian terhenti karena Sina pulang ke rumah. Chang mulai menggembleng lagi Zohra setelah kejadian itu. Zohra melihat seorang wanita diganggu oleh beberapa anak laki-laki dan ini dibiarkan oleh security di sana. Zohra pun tergerak untuk membantunya. Saat di rumah, dia sangat marah pada suaminya yang telah mencuri uang tabungannya. Dia pun dapat menaklukkan Omar sampai pingsan. J'en étais sûre. Vous étiez où?
Sina lebih dekat dengan Omar dikarenakan Zohra terlalu sibuk bekerja. Non, vous êtes... Tes devoirs, on va dîner. D'accord. J'arrive. Je... Ketika Zina akan pergi beberapa hari untuk wisata, tiba-tiba Zohra memakai kostum pendekar Cina yang telah dia buat sebelumnya sambil menyodorkan surat cerai yang Omar harus tanda tangani. Terjadi pertarungan yang seru di antara mereka berdua. Saking serunya, sampai dihampiri oleh tetangganya. Latihan Zohra tidak sia-sia. Dia akhirnya dapat menaklukkan Omar dan bercerai dengannya. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di alur cerita yang lain. Bye-bye.